Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyati dengan NIM A28227016 dari teori 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ATME. Fase farmasetik, yaitu ada pil, kaplet, tablet. Kemudian ada disintegrasi, disolusi, kemudian menembus membran biologis. Kemudian apa sih itu yang dimaksud dengan disintegrasi? Yaitu hancurnya bentuk sediaan obat oral menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Sedangkan disolusi yaitu melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil ke dalam cairan gastrointestinal untuk selanjutnya siap diabsorpsi. Kemudian ada rate limiting, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu sediaan obat oral untuk berdisintegrasi sampai siap untuk diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian untuk selanjutnya ada fase farmakokinetika, yaitu yang pertama merupakan proses pergeseran obat yang mencakup nasib obat di dalam tubuh. Yang kedua mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu. Ketiga, di mana dan berapa cepat suatu obat diabsorpsi, bagaimana obat terdistribusi dalam tubuh, bagaimana enzim organisme mengubah struktur obat metabolisme, dan bagaimana proses ekskresinya. Kemudian selanjutnya ada absorpsi, yaitu pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh atau darah melalui mekanisme absorpsi. Kemudian untuk mekanisme absorpsi yaitu ada absorpsi pasif, yang pertama difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, yang kedua tidak membutuhkan karier, yang ketiga tidak membutuhkan energi. Kemudian ada absorpsi aktif, yaitu yang pertama melawan konsentrasi, yang kedua membutuhkan karier, yang ketiga membutuhkan energi. Kemudian ada pinositosis, yaitu obat menembus membran dengan proses menelan, yaitu membuat vesikel. Kemudian untuk tempat absorpsi obat yaitu yang pertama tergantung pada rute pemberian obat, yang kedua utamanya pemberian obat secara peroral. Tempat absorpsi utama di usus halus dengan permukaan absorpsi yang sangat luas, yakni 200 M2 atau panjang 280 cm, diameternya 4 cm disertai vili dan mikrofili. Kemudian yang ketiga ada pemberian obat secara sublingual atau conitrogliserin, yaitu luas permukaan absorpsi kecil untuk obat-obat yang sangat larut dalam lemak. Kemudian yang keempat pemberian obat lainnya yaitu perektal, topikal, parenteral, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi yaitu yang pertama aliran darah, yang kedua kelarutan obat, yang ketiga rute pemberian obat, yang keempat kemampuan obat difusi melintasi membran, yang kelima makanan, yang keenam sifat fisika kimia obat dan jenis bentuk sediaan obat. Kemudian ada distribusi, yaitu proses obat berada dalam cairan dan jaringan tubuh. Dibedakan menjadi dua fase, yaitu yang pertama, distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organan yang berfungsi sangat baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Kemudian yang kedua, distribusi fase kedua jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup jaringan yang fungsinya tidak sebaik organ pada distribusi fase pertama, misalnya pada otot, kulit, dan jaringan lemak. Faktor yang mempengaruhi distribusi yang pertama yaitu aliran darah, yang kedua afinitas, yaitu kekuatan penggabungan terhadap protein, yang ketiga ikatan protein dan albumin plasma menuntunkan jumlah obat bebas dalam tubuh. Selanjutnya catatan yaitu ada obat bebas, efek farmakologis, yang kedua obat terikat yaitu tidak menimbulkan efek farmakologis. Kemudian ada biotransformasi, yaitu yang pertama, proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Yang kedua, terutama terjadi di hati, tempat lainnya adalah dinding usus, ginjal, paru, kulit, dan lumen kolon. Yang ketiga, pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar atau lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga mudah diekskresikan. Kemudian ekskresi, yang pertama rute utama melalui ginjal, yang kedua rute lainnya melalui empedu, paru-paru, salivia, keringat, dan air susu ibu. Yang ketiga pH urin mempengaruhi ekskresi obat, yaitu pH 4,5-8. Yang keempat urin asam, yaitu meningkatkan eliminasi obat-obat bersifat basa lemah. Yang kelima urin basah, yaitu meningkatkan eliminasi obat-obat bersifat asam lemah. Contoh pada keracunan aspirin yaitu asam lemah. Pasien diberi natrium karbonat yaitu urin bersifat basah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.